Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan kumpulkan kami di tempat ini dimanapun kami berada. Kami mau memberikan pagi hari kami untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang banyak berbicara bagi setiap kami, ajar kami, buat kami mempersiapkan diri kami sepenuhnya sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, persiapkan hati kami dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Izinkan pagi hari ini saya membagikan satu perenungan, satu firman Tuhan yang saya pikir ini akan jadi suatu hal yang akan sangat berguna bagi kehidupan kita. Nggak cuma di hari ini aja, tapi waktu kita mengerti pentingnya ini dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya ini akan jadi suatu hal yang merupakan fondasi dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi seorang Kristen yang nggak cuma Kristen biasa aja, tapi punya pengenalan akan firman Tuhan dan lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Saya mau kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Attached to the Word. Yohanes 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini satu ayat yang sering kita dengar. Dan kita pun sepakat, Alkitab pun bilang bahwa firman Tuhan, Alkitab, isi dari Alkitab tersebut itu adalah Allah sendiri. Yang berarti gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mengerti firman, kita nggak tahu firman, sama aja kita nggak tahu Tuhan. Sama aja kita nggak tahu Allah. Kalau kita nggak berusaha untuk memahami firman tersebut, kita nggak akan pernah mengerti Tuhan. Kalau kita nggak pernah berusaha untuk mendalami firman Tuhan, kita nggak akan pernah paham dan kita nggak akan pernah kenal karakter Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita meluangkan waktu kita untuk membaca firman, kita sedang meluangkan waktu kita buat Tuhan. Kalau kita menyimpan firman itu dalam hati kita, berarti kita sedang menyimpan Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita. Firman Tuhan adalah suatu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Saya paham dari dulu, dari bahkan zaman kita sekolah minggu, kalau kita pernah ikut sekolah minggu atau dari zaman kita kecil, kita mengerti, ayo baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi in reality, seringkali kita miss nih soal baca Alkitab ini. Kenapa Alkitab? Kenapa firman Tuhan itu menjadi suatu hal yang penting? Karena yang pertama, firman Tuhan itu dikatakan menghasilkan iman, produce faith. Di Roma 10:17 bilang gini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes from hearing, hearing and hearing. Firman Tuhan itu lebih dari sekedar audio stimulation doang gitu Bapak Ibu Saudara, di mana waktu kita lagi sedih, firman Tuhan datang. Enggak. Firman Tuhan justru ini adalah satu sarana, satu alat di mana akhirnya di situ kita bisa menumbuhkan iman kita. Di Ibrani 4 ayat 2 bilang gini, ambillah waktu kita untuk belajar dan berusaha memahami firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 2 bilang gini Bapak Ibu Saudara, sebentar saya buka. Ibrani 4 ayat 2. Dikatakan gini dalam Ibrani 4 ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman mereka bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Firman Tuhan menghasilkan yang namanya iman. Tapi kalau kita terlalu sibuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak coba buat ambil perhatian, atau kita coba interest dan kita coba memberikan atensi pada firman Tuhan ini nggak akan bisa bertumbuh dalam diri kita. Lebih dari sekedar baca yang biasa aja, lebih dari sekedar baca yang cuma jadi satu hal yang, kayaknya harus baca karena ini akan menghasilkan iman. Tapi kita berusaha untuk mengenal firman, berusaha untuk belajar firman Tuhan. Dari situ, Bapak Ibu Saudara, justru iman itu akan tumbuh, akan berkembang. Jangan cuma jadikan satu firman Tuhan ini sebagai audio stimulation doang, atau suatu hal yang cuma kita baca sekilas dan udah selesai. Tumbuhkanlah sebuah keinginan, tumbuhkanlah sebuah kerinduan gitu ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar mengerti firman Tuhan, gali firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan satu ayat dulu, Lukas 11 ayat 28 bilang gini, tetapi ia berkata yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama firman Tuhan
it produces faith. Dan yang kedua adalah the word of God creates new life. Yang namanya firman Tuhan memberikan kehidupan yang baru. 1 Petrus 1 ayat 23 bilang gini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Itu di bahasa Inggrisnya dikatakan imperishable, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan, the word of God, dikatakan sebagai benih. Benih yang imperishable. Benih yang tidak fana. Kalau di bahasa Inggrisnya saya lebih suka imperishable. Nah, Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa firman yang sama yang menciptakan seluruh dunia ini itu punya satu impact yang sama, itu punya satu power yang sama di kehidupan kita juga. Kalau firman yang sama ini mampu menciptakan seluruh isi bumi, seluruh isi dunia ini, power yang sama itu pun ada waktu kita sedang baca Alkitab, karena itu firman Tuhan. Ibaratnya gini simpelnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita iseng gitu ya, makan jeruk, ada bijinya, dan kita tanam tuh bijinya. Apakah biji tersebut akan tumbuh menjadi pohon pisang? Saya pikir enggak. Kenapa? Karena itu biji jeruk. Biji jeruk akan menghasilkan pohon jeruk. Buahnya buah jeruk. Kalau misalnya kita menanamkan dalam diri kita firman Tuhan, yang dikatakan sifatnya itu imperishable, yang hidup dan yang kekal, yang punya power dan otoritas yang begitu luar biasa untuk menciptakan seluruh isi dunia. Power, otoritas, kuasa yang sama, itu juga ada dalam diri kita waktu kita menyimpan firman Tuhan itu, kita memelihara firman Tuhan itu jadi sebuah benih yang kita izinkan bertumbuh dalam diri kita. 1 Yohanes 3 ayat 9, di versi Inggrisnya dibilang gini, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remain in them. They cannot go on sinning, because they have been born of God. Hasil dari satu benih firman Tuhan yang tinggal dalam diri kita, bertumbuh dan berbuah, apa sih yang akan dihasilkan? Sebuah bentuk kehidupan baru yang gak suka sama yang namanya dosa, free from all of the sin. Bukan berarti keterikatan bukan berarti nggak bisa jatuh dalam dosa, saudara, tapi nggak terikat dalam dosa dan punya hidup yang baru, dilahirkan di dalam Kristus. That's why makanya di poin kedua ini dikatakan bahwa firman Tuhan, it creates a new life, menjadikan diri kita pribadi yang baru. Waktu kita simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, ini akan merubah pikiran kita dan ini akan mengkalibrasi ulang hati kita nih, sehingga kita menjadi pribadi yang baru. Sehingga pribadi kita yang lama, pelan-pelan, lama-kelamaan itu hilang, pola pikir kita berubah. Dari dulu mungkin kita senang ngelakuin yang namanya dosa, kita senang ngelakuin yang namanya hal-hal yang kita tahu sebenarnya itu nggak benar, tapi kita nggak bisa lepas gitu Bapak Ibu Saudara. It will renew our mind and it will recalibrate our heart. Merubah kehidupan kita menjadi pribadi yang baru. Kita akan semakin gak ingin melakukan dosa, berkurang sampai akhirnya di satu titik kita menang atas dosa-dosa kita. Waktu apa? Waktu kita menyimpan firman Tuhan, God seed dalam diri kita. Waktu kita menyimpan yang merenungkan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan itu bertumbuh, menciptakan kehidupan yang baru, ada buah yang baru dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, the word of God, firman Tuhan itu berfungsi sebagai spiritual food, makanan rohani kita. Tadi dikatakan bahwa Alkitab itu menghasilkan kehidupan yang baru. Yang namanya kehidupan baru selalu dimulai dengan fase yang namanya bayi, Bapak Ibu Saudara. Di 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan gini, versi terjemahan baru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Tapi di versi New King James Version-nya dikatakan gini, as newborn babes desire the pure milk of the word. Alkitab itu dikatakan sebagai air susu, Bapak Ibu Saudara, di mana ini akan membantu waktu kita masih dalam fase seorang bayi rohani, ini akan ngasih kita banyak makanan rohani. Yang namanya bayi, Bapak Ibu Saudara, setiap bayi yang sehat pasti pengen yang namanya susu. Atau kalau nggak dikasih susu, bayi ini pasti akan mati. Dikatakan bahwa kemarin saya baru dengar yang namanya bayi setiap 2 jam sekali, newborn babes gitu ya, newborn baby, setiap 2 jam sekali dia perlu susu.
dia harus minum air susu supaya tumbuh jadi bayi yang sehat. Bahkan kalaupun misal kita nggak kasih susu pun dia akan nangis. Karena dia perlu air susu gitu Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita, waktu kita mulai kehidupan rohani kita yang baru, sebagai bayi rohani, kita pun perlu yang namanya susu. Dan dikatakan susu itu adalah firman Tuhan. Lanjut, nggak mungkin sampai kita begitu besar kita minum susu terus. Makanan kita harus berubah. Matius 4 ayat 4 bilang gini, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini disamakan, dibandingkan, disejajarkan dengan yang namanya roti. Kalau kita pengen hidup gak bisa cuma jadi roti aja. Makanan yang jauh lebih solid dibandingkan susu, tapi harus dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apa sih maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kehidupan baca Alkitab kita, jangan stuck di waktu kita cuman minum doang. Dimana kita didikte, disodorin, dan kita udah gitu aja. Tapi perdalamlah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Berusahalah untuk menggali firman Tuhan. Cobain, jangan cuman baca sekilas doang, jangan cuman dengar dari firman Tuhan dari hari Minggu doang, tapi berusaha selesaikanlah satu Alkitab. Pelan-pelan, mulai coba jalan. Dari mungkin dulu cuma bisa baca Perjanjian Baru doang, atau bahkan cuma bisa baca Injil doang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo mulai kembangin, mulai rutinin, beresin baca Alkitab. Terus lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, itu tadi yang ngomongin soal roti. Dari susu, di mana kita cuma dengar, di mana kita cuma dikasih doang, berkembang menjadi roti. Lebih solid, di mana kita di situ berusaha gali firman Tuhan, berusaha mengenal firman Tuhan, beresin baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, Ibrani 5 ayat 14 dikatakan gini, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Di versi King James Version-nya, but strong meat belong to them that are of full age. Makanan keras, strong meat. Dari roti, naik lagi Bapak Ibu Saudara, jadi daging, solid meat. Solid meat itu berbicara mature understanding of the word. Di mana kita waktu baca Alkitab, kita berusaha gali dan kita bisa menemukan makna-makna yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita pengen jadi orang yang dewasa secara rohani, solid meat ini berbicara setiap firman Tuhan, setiap firman yang kita baca, kita latih diri kita setiap harinya. Kita baca sehingga itu kita jadikan suatu fondasi dalam kehidupan kita. Dan kita memahami dan kita mengaplikasikan banyak pemahaman-pemahaman baru dari kehidupan kita. Dengan cara demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin tahu karakter Tuhan, semakin tahu oh hidup tuh harus begini ya. Oh firman Tuhan bilang gini. Kita nggak cuma jadi orang Kristen yang cuma tahu sebagian firman, atau kita cuma jadi orang Kristen yang cuma tahu cerita firman, tapi kita mengerti makna di balik semuanya itu. Kita paham, oh hidupnya harus dijalani sebagai gini. Gini loh karakter Kristus. Baik sih kayaknya menurut orang dunia, tapi kita tahu karena kita punya mature understanding of the word, kita tahu, oh ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang baik belum tentu benar, tapi di sini kita bisa memilih untuk mengambil satu keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa ambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan kalau kita nggak punya pemahaman yang dalam akan firman Tuhan. Yang pertama, itu berbicara produce faith, menghasilkan iman. Yang kedua, menghasilkan kehidupan yang baru. Merenew pikiran kita, memperbarui pikiran kita, mengkalibrasi ulang hati kita. Dan yang ketiga, menghasilkan yang namanya spiritual food. Di mana kita berkembang dari kita mungkin cuma didikte, dibacain firman Tuhan, dengar firman Tuhan doang, berubah. Dari susu berubah menjadi roti. Roti itu berbicara kita berusaha baca firman Tuhan, tamatin tuh Alkitab. Dan yang ketiga, solid meat, daging. Daging itu berbicara firman Tuhan gak cuma kita baca, gak cuma jadi sesuatu yang daily kita consume, tapi kita berusaha mengerti dalamnya itu apa. Kita berusaha mengerti isinya itu apa. Dan kita mampu aplikasikan dalam kehidupan kita. Firman itu jadi apa sih dalam kehidupan kita? Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu berfungsi sebagai, kalau saya boleh bilang, bahasanya itu spiritual mirror. Kaca rohani, cermin rohani. Yakobus 1 ayat 23-24 bilang gini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Di sini ada kata-kata di depan cermin. Firman Tuhan itu berfungsi sebagai spiritual mirror, cermin rohani. Di mana waktu kita baca firman Tuhan, kita akan ngelihat diri kita di hadapan cermin, dan kita akan ngelihat, begini ya ternyata kehidupanku. Bapak Saudara, waktu kita bercermin, apa sih yang pertama kelihatan? Jelek-jeleknya diri kita, betul nggak sih? Dengan kita bercermin, kita tahu, ada jerawat. Ternyata mukaku ada yang kurang di sini. Ada yang ternyata di daerah sini ada bekas jerawat. Kita bisa melihat segala kekurangan diri kita, muka kita gitu ya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bercermin, jerawat, komedo, dan lain sebagainya. Sama halnya waktu kita baca Alkitab. Alkitab ini akan menjadi sebuah mirror, sebuah cermin yang waktu kita baca, kita jadi sadar, ternyata kehidupanku begini. Waktu kita berusaha understanding, mengerti firman Tuhan, kita akan sadar, iya ya, selama ini ternyata ini aku nggak benar, ini aku nggak baik. Ini membawa ke pertobatan, tapi lebih daripada ini akan membawa ke sebuah bentuk kedewasaan, di mana kita akan semakin berubah nih Bapak Ibu Saudara. Apa yang dulu kita pikir baik, ternyata selama ini mungkin salah. Ternyata ada gaya hidup yang jauh lebih benar yang Alkitab ajarkan. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi ada yang namanya hukum kasih. Dimana kita berusaha mengasihi orang yang sekalipun berbuat salah sama kita, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu berbicara 4 hal. Yang pertama, it produce a new faith. Menumbuhkan iman kita. Jadi jangan stop itu sebagai audio stimulation doang, tapi biarlah ini jadi suatu hal yang bisa menumbuhkan iman kita. Jangan buru-buru. Iman cuma bisa tumbuh waktu kita ambil waktu untuk kita menggali firman Tuhan. Yang kedua, ini akan berfungsi. Firman Tuhan ini berfungsi untuk menghasilkan kehidupan baru. Seperti sebuah benih, God seed ini, biarlah ini tumbuh menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Yang ketiga, ini berfungsi sebagai spiritual food dari susu, roti, dan daging. Biarlah ini jadi berkembang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang senang didikte firman Tuhan doang. Tapi biarlah kita coba baca Alkitab kita full. Lebih daripada baca Alkitab full, berusahalah memahami firman Tuhan. Dan ini berfungsi sebagai spiritual mirror, di mana waktu kita baca, semakin kita berusaha mengenal firman Tuhan, di situ semakin kita disadarkan. Begini ya, kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan lebih daripada baik, ini ya kehidupan yang benar menurut Kristus. Dan kita kejar kehidupan tersebut. Ibu Saudara, cuma mau mengencourage pagi hari ini, yuk kita baca Alkitab kita. Supaya firman itu jadi sesuatu dalam kehidupan kita. Gak cuma jadi suatu hal yang kita simpan, tapi ini jadi suatu hal yang berguna, berdampak dalam kehidupan kita. Ambillah waktu kita, jangan buru-buru untuk kita baca firman Tuhan. Itu aja Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak sama-sama untuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih satu firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami membaca Alkitab kami. Mampukan kami untuk secara setiap harinya, kami daily, kami mampu membaca Alkitab dan mampu untuk memahami firman Tuhan. Kami tahu firman itu adalah Allah sendiri, sehingga waktu kami baca firman Tuhan, waktu kami meluangkan waktu kami untuk baca firman Tuhan, kami sedang meluangkan waktu kami untuk Tuhan. Kami sedang berusaha untuk mengenal karakter Tuhan. Biar Tuhan yang banyak berbicara bagi diri setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, di keseharian kami juga izinkanlah kami untuk memahami firman Tuhan, mengenal karakter Yesus lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami serahkan kehidupan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan, aktivitas kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang beracara penuh bagi setiap apapun yang harus kami kerjakan di hari ini. Roh Kudus yang pimpin kehidupan kami, dan biar firman itu hidup dalam diri kami waktu kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Dan mampukan kami untuk mengaplikasikan setiap firman ini dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Setelah kami akan melanjutkan aktivitas kami percaya Tuhan yang siapkan berkat bagi setiap kami. Dari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka kedua tangan kita, sama-sama kita terima berkat. Dengan berkat dari Allah Bapa, bersama dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang buat kita terus naik, gak akan pernah turun, jadi berkat dimanapun kita berada, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Biar dari berkat ini semua orang bisa melihat bahwa ada Yesus yang tinggal, Kristus yang tinggal dalam diri setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.